Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Gejo. Dimana lagi kalau bukan Oke, nah seperti yang kita tahu ya teman-teman, jadi motor injeksi itu kan semakin kesini itu ya semakin berkembang ya. Bahkan sistem pembakaran karburator itu udah mulai ditinggalkan sekarang dan beralih ke sistem injeksi ini ya. Sedikit ngajakin lo buat ngebahas tentang pengenalan sistem injeksi dan prinsipnya seperti apa gitu. Iya. Bekerja dengan mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik dari tangki hingga bahan bakar teman-teman. Jadi itu teknologi injeksi ini lebih hemat bahan bakar karena proses pembakarannya dalam bentuk kabut volume sesuai permintaan mesin, teman-teman. Nah, jadi berbeda dengan karburator ya. Jadi ketika mau melakukan pembakaran di ruang bakar itu di manage sama si injeksi tadi ya. Mulai dari turunnya bensin dari tangki gitu kan, kemudian masuk ke throttle body ya. Nah, tapi teman-teman ternyata di balik efisiensi bahan bakar yang dilakukan motor injeksi ada aja loh masalah yang sering terjadi pada motor injeksi, teman-teman. Nah, masalah ini biasanya akan muncul dengan kode sensor lampu tertentu. Istilahnya itu adalah malfunction indicator LED ya, atau disingkat dengan MIL ya. Yang berkedip-kedip itu biasanya di speedometer, teman-teman. Nah, jadi jika lampu sensor ini berkedip, jangan justru dimatiin teman-teman motornya. Nah, justru kita harus mulai menemukan atau menelusuri di mana sumber permasalahannya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke nomor 1 ya. Jadi nomor 1 itu adalah tarikan gas tidak stabil, teman-teman. Nah, tarikan gas yang tidak stabil ternyata memang termasuk masalah yang sering terjadi pada motor injeksi. Nah, masalah ini biasanya akan mengganggu kenyamanan berkendara kita kan. Nah, hal ini dipengaruhi oleh tarikan gas yang kerap diabaikan, teman-teman. Faktor utama masalah ini berasal dari filter udara yang rusak. Jadi sepele itu ya. Maksud gua gara-gara saringan bensin doang gitu loh. Nah, dia nggak sanggup menyaring udara-udara yang bersih untuk kemudian dicampur dengan bahan bakar untuk dijadikan tenaga. Itu dia benar-benar punya pengaruh yang signifikan terhadap laju kendaraan motor, teman-teman. Filter yang rusak itu akan membuat mesin tidak bisa menyaring udara kotor yang masuk, teman-teman. Nah, pada kondisi ini mesin akan menjadi kurang bertenaga karena pembakaran tidak sempurna. Ya udah pasti itu. Nah, selain itu settingan jarak renggang busi juga biasanya ya tidak tepat. Kadang-kadang suka direnggangin gitu kan, kadang-kadang suka deketin jaraknya. Nah, bila tidak tepat itu akan membuat tarikan gas juga tidak stabil, teman-teman. Oke, yang kedua adalah mesin tidak bisa dihidupkan, teman-teman. Nah, motor injeksi terkadang ada yang tidak bisa dihidupkan. Nah, ya masalah yang sering terjadi pada motor injeksi terjadi karena bahan bakar tercampur kotoran, teman-teman. Nah, ketika hal ini terjadi, maka akan ada kebocoran pada saluran pemasukan atau inlet ya. Nah, kondisi ini biasanya akan sangat dipengaruhi oleh suplai bahan bakar sampai pembakaran tidak berjalan secara maksimal, teman-teman. Saat terjadi, maka motor injeksi menjadi sulit dihidupkan karena masalahnya akan berdampak pada kelistrikan. Nah, bisa juga karena kondisi aki yang sudah rusak sih ya. Komponen injektor bisa saja menjadi masalah yang sering terjadi pada motor injeksi, teman-teman. Padahal peran pada injektor ini sangat penting pada cara kerja mesin injeksi. Ketika komponen mesin ini rusak, maka akan membuatnya sulit menyalurkan dan mencampur bahan bakar dengan udara. Nah, seperti yang gue jelasin tadi ya. Jadi pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada proses pembakaran yang terjadi, teman-teman. Selain itu, pemicu kerusakan ini juga bisa disebabkan karena salah memilih bahan bakar, teman-teman. Nah, kan biasanya kalau motor injeksi itu kan disarankan menggunakan bahan bakar yang beroktan tinggi ya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi motor injeksi yang rentan kotor jika pembakarannya itu jika bahan bakar yang premium. Ya, dampak lainnya bisa membuat mesin mengalami detonasi atau mengelitik cepat ya. Jadi agak cicit-cicit gitu. Iya.
Nah, kemudian yang ketiganya itu adalah mati mendadak, teman-teman. Masalah yang sering terjadi pada motor injeksi ini bisa disebabkan mesin mati mendadak. Mesin yang mati mendadak dan kerap diabaikan akan membuat semakin sering mengalami kerusakan, teman-teman. Jadi ini pentingnya servis berkala, teman-teman. Jadi biar nggak menunda-nunda hal-hal yang rusak. Terlihat sepele padahal dampaknya itu bisa gede juga ya. Nah, masalah utamanya akan berdampak pada kompresi yang bocor dan overheat ya. Jadi mesinnya itu cepat panas gitu. Nah, kemudian kompresinya juga bisa bocor ya. Nah, meskipun berkaitan dengan masalah teknis, hal ini juga bisa berdampak pada kerusakan mesin permanen, teman-teman. Jadi bisa ya udah sih, nggak bisa dipakai lagi gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah kompresi bocor. Jadi apa sih kompresi bocor itu? Nah, kompresi bocor ini adalah salah satu masalah yang sering terjadi juga pada motor injeksi, teman-teman. Dampaknya akan mempengaruhi mesin yang tiba-tiba mati mendadak ya. Kemudian faktor utamanya adalah udara kotor yang masuk ke mesin secara terus-menerus. Nah, udara yang masuk ke mesin itu kan melalui saringan ya. Jadi kalau misalkan saringannya kotor ya udaranya kotor yang masuk. Kemudian hingga pada akhirnya akan membuatnya mengalami penyumbatan pada dinding piston dan dinding silinder, teman-teman. Ini gara-gara saringan bensin ya. Overheat. Nah, overheat juga adalah salah satu masalah yang kerap terjadi juga pada mesin injeksi ya. Dan lantas apa sih overheat itu? Jadi overheat itu adalah masalah yang sering terjadi pada motor injeksi dan harus diwaspadai, teman-teman. Lantas apa dampak buruk dari terjadinya overheat? Apabila terjadi overheat pada motor injeksi kita, teman-teman. Nah, dampak buruknya itu akan membuat mesin injeksi lebih sering mati, teman-teman. Overheat adalah kondisi ketika mesin sudah terlalu panas dan tetap nekat terus digunakan. Nah, kita tuh nggak bisa ya, harus kalau misalkan mesinnya udah panas tuh seharusnya kita dengan kondisi seperti itu sebenarnya kita itu harusnya motornya dibikin istirahat dulu. Nah, seperti itu. Nah, itu dia teman-teman beberapa masalah yang sering terjadi pada motor injeksi, dan maka itu gue selalu nggak bosen untuk mengingatkan teman-teman agar senantiasa melakukan servis berkala di dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor. Buat teman-teman Yamaha lovers ya yakin ya, yang kalau udah expert itu dia emang ngerti sih sama motornya sendiri. Nah, ini yang baru-baru nih, makanya kita tuh kalau jual motor biasanya ke konsumen itu senantiasa mengingatkan untuk. Nah, uniknya lagi ya, di dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor itu kita tuh selalu mengingatkan kalau pembeli itu untuk melakukan servis pertama ya. Jadi kita tuh ngingetin servis yang gratisnya, teman-teman. Nah, sedangkan yang bayarnya itu, nah kadang-kadang juga pihak dealer itu lupa gitu. Dan seharusnya itu menjadi salah satu kesadaran dari konsumennya itu sendiri, teman-teman, untuk melakukan servis berkala atau perawatan motornya sendiri. Nah, jadi ya intinya apabila teman-teman semuanya nggak mau ada terjadi kendala yang aneh-aneh pada motor teman-teman, ya lakukan servis berkala. Kemudian ini tuh baru gara-gara saringannya doang ya, bukan dari yang lain-lain. Jadi dari saringan udara masuk, kemudian bisa kompresi bocor, malah gila juga ya, ini gara-gara saringan doang. Makanya servis berkala itu senantiasa kita bersihkan juga saringannya, dan kalau misalkan saringannya itu benar-benar udah nggak bisa berfungsi dengan optimal, dengan maksimal, ya kita sarankan kepada konsumennya untuk mengganti saringannya, teman-teman. Nah, dan semua itu demi kebaikan konsumen tentunya. Ya, itu dia teman-teman, dan mudah-mudahan informasi yang gue paparkan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan tentunya gue juga mau ngasih tahu bahwa di akhir bulan 2021 ini masih banyak promo-promo motor Yamaha di dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor. Ada yang gratis potongan cicilan selama 6 bulan ya, bahkan 7 bulan. Kemudian ada juga yang dapat hadiah langsung setiap pembelian unit motor Yamaha apapun itu motornya gitu.
Kemudian apalagi kalau misalkan motor-motor yang spesial kayak lagi digembleng promonya itu Yamaha Gear, kemudian Frigo gitu kan ya generasi 125 ya kebanyakan. Tapi promo-promo untuk all new Yamaha yang lainnya juga ya masih banyak juga ya sebenarnya sih. Dan gue selalu menyarankan agar teman-teman semuanya langsung aja datang ke dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor ya. Dan jangan melalui siapapun atau apapun, lagian biar enak juga teman-teman bisa milih, bisa langsung ngobrol sama sales kantornya. Kemudian apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa langsung aja ditanyakan gitu kan. Dan kalau misalkan susah ke dealer nggak ada waktu, kita juga melayani via telekomunikasi ya. Jadi ya udah gampang banget lah. Dan intinya teman-teman bisa langsung aja hubungi ke nomor-nomor customer atau sales counter yang memang resmi di dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor. Oke. So gue Gejo dari Yamaha TV, salam semakin di depan. Thanks for watching dan see you in the next video. Semoga video ini sekali lagi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and share dan subscribe juga channel YouTube Yamaha TV ini. Oke, so salam semakin di depan, Yamaha Gaspol.